Sejarah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi dalam kepemimpinannya menganut paham egalitarianisme atau sebagai paham yang memegang teguh azas kesetaraan dalam kehidupan sosial. Beliau tidak menginginkan rakyatnya yang berada di Tartar Sunda hidup dalam kemiskinan, kebodohan, dan hidup dalam tekanan. Beliau juga menghapus pajak karena masyarakat Tartar Sunda adalah masyarakat yang taat dan berbakti pada negerinya. Dayeuhan atau ibu kota di Jayagiri dan Sunda Sembawa. Penduduk kedua daya ini dibebaskan dari 4 macam pajak, yaitu pajak dasa, pajak calagra, pajak kapas timbang, dan pajak paredongdang. Prabu Siliwangi adalah bukan nama yang sebenarnya. Lalu apa yang dimaksud Siliwangi itu? Dan bagaimanakah kehidupan rakyatnya di masa itu? Untuk mengetahui kisah selengkapnya, silakan tonton video ini sampai tuntas dan jangan lupa klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap kami. Nyalakan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, di Tatar Pasundan Sri Baduga ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi sudah tercatat dalam Keropak 630 sebagai lakon pantun. Naskah itu ditulis pada tahun 1518 ketika Sri Baduga masih hidup. Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya berintikan kisah tokoh ini menjadi raja di Pakuan. Peristiwa itu dari segi sejarah berarti saat Sri Baduga mempunyai kekuasaan yang sama besarnya dengan Niskalawastu Kancana, kakeknya alias Prabu Wangi, menurut pandangan para pujangga Sunda. Sedangkan menurut tradisi lama, orang segan atau tidak boleh menyebut gelar raja yang sesungguhnya. Maka juru pantun mempopulerkan sebutan Siliwangi. Dengan nama itulah ia dikenal dalam literatur Sunda. Wangsa Kertaput mengungkapkan bahwa Siliwangi bukan nama pribadi seperti yang tertulis Kawal Yata Wang Sunda lawan Ika Wang Carabon Wang Jawa Kulwan anyebut Prabu Siliwangi Raja Pajajaran Dadeaka Dudungaran Sawarga Nira, yang diartikan dalam bahasa Indonesia kurang lebih hanya orang Sunda dan orang Cirebon serta semua orang Jawa Barat yang menyebut Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Jadi nama itu bukan nama pribadinya. Batur sedulur sekampung, apa sebenarnya arti nama Siliwangi itu? Nama Siliwangi adalah berasal dari kata silih dan wangi, artinya sebagai pengganti Prabu Wangi. Tentang hal itu, Pustaka Reja Raja Ibu Minusantara Romawi 2-2 mengungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduga sebagai pengganti Prabu Wangi, sebagai silih yang telah hilang. Naskahnya yang berisikan sebagai berikut yang sudah diartikan dalam bahasa Indonesia. Di medan perang Babat, ia banyak membinasakan musuhnya karena Prabu Maharaja sangat menguasai ilmu senjata dan mahir berperang. Tidak mau negaranya diperintah dan dijajah orang lain. Ia berani menghadapi pasukan besar Majapahit yang dipimpin oleh Sang Patih Gajah Mada yang jumlahnya tidak terhitung. Oleh karena itu, ia bersama semua pengiringnya gugur tidak tersisa. Ia senantiasa mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya di seluruh bumi Tatar Sunda.
Kemasyhurannya sampai kepada beberapa negara di pulau-pulau Dewi Pantara atau Nusantara sebagai sebutan nama lain. Kemasyhuran Sang Prabu Maharaja membangkitkan rasa bangga kepada keluarga, menteri-menteri kerajaan, angkatan perang, dan rakyat Tatar Sunda. Oleh karena itu, nama Prabu Maharaja Mewangi. Selanjutnya ia disebut Prabu Wangi, dan keturunannya lalu disebut dengan nama Prabu Siliwangi. Demikianlah menurut penuturan orang Sunda. Batur sedulur sekampung, waktu mudanya Sri Baduga atau Prabu Jaya Dewata terkenal sebagai pengembara kesatria, pemberani, dan tangkas. Istri pertamanya, Nyi Ambedkasi, putri pamannya Ki Gedeng Sidangkasi, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kencana dari Kerajaan Surantaka. Ibu kotanya Desa Kedaton dan sekarang di Kecamatan Kapetakan Cirebon. Penguasa di Pelabuhan Muara Jati Cirebon, berbatasan langsung dengan Kerajaan Singapura. Saat wafat digantikan menantunya Prabu Jaya Dewata. Orang di zamannya teringat kepada kebesaran mendiang buyutnya, yaitu Prabu Maharaja Lingga Buana yang gugur di Bubat yang digelari Prabu Wangi. Bahkan suatu saat menyamar dengan nama Kekembingan Raja Sunu yang pernah mengalahkan Ratu Kerajaan Japura, yaitu Prabu Amokmarunggul, putra Prabu Susuk Tunggal, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kencana, waktu bersaing memperebutkan Subang Larang, putri Ki Gedeng Tapa, atau Giri Dewata atau Ki Gedeng Jumajan Jati, penguasa Kerajaan Singapura, putra Ki Gedeng Kasmaya, penguasa Cirebon Girang, putra Prabu Bumisora, adik Mahaprabu Niskala Wastu Kencana. Istri kedua Prabu Siliwangi yang beragama Islam dari Kerajaan Singapura berbatasan dengan Kerajaan Surantaka. Dari pernikahannya dengan Permaisuri Subang Larang melahirkan Raden Walangsungsang atau Cakrabuana, Nyimas Rara Santang dan Raden Kian Santang. Kemudian Nyimas Pakungwati, putri Pangeran Walangsungsang, menikah dengan Sunan Gunung Jati, putra Nyimas Rara Santang. Pangeran Walangsungsang sebagai Sultan Cirebon I dan Sunan Gunung Jati sebagai Sultan Cirebon II dalam Kesultanan Cirebon sejak tahun 1430 Masehi. Setelah terbuka jati diri Sang Prabu Jaya Dewata masih kerabat, lalu diantarkannya menemui ayah Prabu Amokmarunggul, yaitu Prabu Susuk Tunggal, kakak lain ibu Prabu Dewa Niskala, ayahnya Prabu Jaya Dewata di Kerajaan Sunda Bogor sekarang, dan dijodohkan dengan Nyi Kentring Manik Mayang Sunda, putri Prabu Susuk Tunggal, yang nanti melahirkan Prabu Sang Hyang Surawisesa, kelak jadi pengganti Sri Baduga Maharaja di Pakuan Pajajaran, dan Sang Surasoan jadi adipati di pesisir Banten atau Banten Girang. Sang Surasoan berputra adipati Arya Surajaya dan putri Nyai Kawung Anten. Nyi Kawung Anten kelak menikah dengan Sarip Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan melahirkan Pangeran Sabakingkin alias Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten tahun 1552 Masehi. Batur sedulur sekampung, Prabu Siliwangi juga menikahi Ratu istri Raja Mantri, putri Prabu Gajah Agung, putra Prabu Tajimalela atau Prabu Agung Resi Cakrabuana Putra, Prabu Aji Putih atas perintah Prabu Surya Dewata Putra untuk mendirikan Kerajaan Sumedang Larang pada tahun 900 Masehi. Nama kerajaannya berubah-ubah, Kerajaan Tembong Agung saat Prabu Aji Putih. Zaman Prabu Tajamalela diganti menjadi Himbar Buana yang berarti menerangi alam. Prabu Tajimalela pernah berkata, "Insun medal, insun madangan." Artinya, aku dilahirkan, aku menerangi. Sumedang dan Larang berarti suatu yang tidak ada tandingannya. Ratu
Ratu Pucukumun Sumedang keturunan Prabu Gajah Agung menikah dengan Pangeran Kusumahidinata atau Pangeran Santri, putra Pangeran Pamekaran atau Pangeran Muhammad, sahabat Sunan Gunung Jati. Ibu Pangeran Santri Ratu Martasari atau Nyimas Ranggawulung, keturunan Sunan Gunung Jati dan Cirebon. Dari pernikahan itu lahir Prabu Gusan Ulun yang memerintah Sumedang Larang pada tahun 1578 sampai 1610 Masehi, bersamaan dengan berakhirnya Pakuan Pajajaran tahun 1579 Masehi, menerima mahkota emas milik Raja Pakuan Pajajaran yang bernama Binokasi atau mahkota Binokasi dari Senopati Pajajaran sebagai tanda bahwa Kerajaan Sumedang Larang penerus sah Kerajaan Pajajaran. Batur sedulur sekampung, tindakan pertama yang diambil oleh Sri Baduga setelah resmi dilantik menjadi raja adalah menunaikan amanat dari kakeknya, Wastu Kancana, yang disampaikan melalui ayahnya, Ningrat Kancana, ketika ia masih menjadi Mangkubumi di Kawali. Isi pesan itu bisa ditemukan pada salah satu prasasti peninggalan Sri Baduga di Kebantenan. Isinya sebagai berikut, yang sudah diartikan dalam bahasa Indonesia. Semoga selamat. Ini tanda peringatan bagi rakyat yang segala Wastu Kancana turun kepada rakyat yang Ningrat Kancana. Maka selanjutnya kepada susunan sekarang di Pakuan Pajajaran harus menitipkan ibu kota di Jayagiri dan ibu kota di Sunda Sembawa. Jangan memberatkannya dengan Dasa, Salagra, Kapas Timbang, dan Paredongdang. Maka diperintahkan kepada para petugas muara agar jangan memungut biaya, karena merekalah yang selalu berbakti dan membaktikan diri kepada ajaran-ajaran. Merekalah yang tegas mengamalkan peraturan dewa. Dengan tegas di sini disebut Dayeuhan atau ibu kota di Jayagiri dan Sunda Sembawa. Penduduk kedua Dayeuh ini dibebaskan dari 4 macam pajak, yaitu Dasa, pajak tenaga perorangan, Salagra, pajak tenaga kolektif, Kapas Timbang atau kapas 10 pikul, dan Paredongdang, padi 1 gotongan. Dalam keropak 630, urutan pajak tersebut adalah Dasa, Salagra, Upeti, Panggeus Rema. Dalam keropak 406 disebutkan bahwa dari daerah Kandang Wesi yang sekarang Bung Bulang Garut harus membawa kapas 10 carangka. 10 carangka sama dengan 10 pikul atau sama dengan 1 timbang atau menurut Klusma 1 cayeng timbang sebagai upeti kepakuan tiap tahun. Kapas termasuk upeti, jadi tidak dikenakan kepada rakyat secara perorangan, melainkan pada penguasa setempat. Paredongdang disebut Panggeus Rema. Panggeus adalah hasil lebih atau hasil cuma-cuma tanpa usaha. Rema adalah bekas ladang. Jadi padi yang tumbuh terlambat atau turiang di bekas ladang setelah dipanen dan kemudian ditinggalkan karena petani membuka ladang baru menjadi hak raja atau penguasa setempat atau tohaan. Dongdang adalah alat pikul seperti tempat tidur persegi 4 yang diberi tali atau tangkai berlubang untuk memasukkan pikulan. Dongdang harus selalu digotong karena bertali atau bertangkai. Waktu digotong selalu berayun sehingga disebut dongdang atau berayun. Paredongdang disebut Panggeus Rema.
Pangeres adalah hasil lebih atau hasil cuma-cuma tanpa usaha. Remah adalah bekas ladang. Jadi padi yang tumbuh terlambat atau turiang di bekas ladang setelah panen dan kemudian ditinggalkan karena petani membuka ladang baru menjadi hak raja atau penguasa setempat atau tohaan. Dongdang adalah alat pikul seperti tempat tidur persegi 4 yang diberi tali atau tangkai berlubang untuk memasukkan pikulan. Dongdang harus selalu digotong karena bertali atau bertangkai. Waktu digotong selalu berayun sehingga disebut dongdang atau berayun. Dongdang pun khusus dipakai untuk membawa barang antaran pada selamatan atau arak-arakan. Oleh karena itu, pare dongdang atau pangeres remah ini lebih bersifat barang antaran. Pajak yang benar-benar hanyalah pajak tenaga dalam bentuk dasa dan calagera. Di Majapahit disebut walaghara atau pasukan kerja bakti. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk kepentingan raja diantaranya adalah menangkap ikan, berburu, memelihara saluran air atau ngikis, bekerja di ladang atau di serang ageng, atau ladang kerajaan yang hasil padinya diperuntukkan bagi upacara resmi. Dalam Keropak 630 disebutkan Hoang Tani Bakti di Wado, artinya petani tunduk kepada Wado. Wado atau Wadwa ialah prajurit kerajaan yang memimpin calagara. Sistem dasa dan calagara ini terus berlanjut setelah zaman kerajaan Belanda yang di negaranya tidak mengenal sistem semacam ini, memanfaatkannya untuk rodi. Bentuk dasa diubah menjadi hirendisenten atau bekerja di tanah milik penguasa atau pembesar. Calagara diubah menjadi algamenedienten atau dinas umum atau campong diesten, dinas kampung yang menyangkut kepentingan umum seperti pemeliharaan saluran air, jalan, rumah jaga dan keamanan. Jenis pertama dilakukan tanpa imbalan apa-apa, sedangkan jenis kedua dilakukan dengan imbalan dan makan. Dalam akhir abad ke-19 bentuknya berubah menjadi lakon gawe. Karena sifatnya pajak, ada sanksi untuk mereka yang melalaikannya. Dari sinilah orang Sunda mempunyai peribahasa puraga tambah kadengdan atau bekerja sekedar untuk menghindari hukuman atau dendaan. Bentuk dasa pada dasarnya tetap berlangsung. Di desa ada kewajiban kebangan, yaitu bekerja di sawah bengkok dan tingkat kabupaten bekerja untuk menggarap tanah para pembesar setempat. Jadi gotong royong tradisional berupa bekerja untuk kepentingan umum atas perintah kepala desa menurut sejarahnya bukanlah gotong royong. Memang tradisional, tetapi ide dasarnya adalah pajak dalam bentuk tenaga. Dalam Pustaka Jawa Dwipa disebut karya bakti dan sudah dikenal pada masa Tarumanegara dalam abad ke-5. Piagam-piagam Sri Baduga lainnya berupa piteket karena langsung merupakan perintahnya. Isinya tidak hanya membebaskan pajak, tetapi juga penetapan batas-batas kebuyutan di Sunda Sembawa dan Gunung Samaya, yang dinyatakan sebagai Lurah Kewikuan, yang disebut juga Desa Perdikan, Desa Bebas Pajak. Ketika memerintah, Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang menganut gaya kepemimpinan egalitarianisme. Egalitarianisme sendiri memiliki arti sebagai paham yang memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial. Hal tersebut sering digambarkan dalam berbagai literatur mengenai Prabu Siliwangi. Batur sedulur sekampung, dalam sumber sejarah pemerintahan Sri Baduga dilukiskan demikian.
Purbatisi Purbajati, mana mau kadatangan ku musuh ganal, musuh alit. Suka kereta tang lor kidul kulon, wetan kena kereta rasa. Tan kereta jala kibi, dina urang rea, jaloba disang yang siksa. Dalam bahasa Indonesianya kurang lebih, ajaran dari leluhur dijunjung tinggi, sehingga tidak akan kedatangan musuh, baik berupa laskar maupun penyakit batin. Senang sejahtera di utara, barat, dan timur. Yang tidak merasa sejahtera hanyalah rumah tangga orang banyak yang serakah akan ajaran agama. Dari naskah ini dapat diketahui bahwa pada saat itu telah banyak rakyat Pajajaran yang beralih agama Islam dengan meninggalkan agama lama. Batur sedulur sekampung, naskah ini menceritakan bahwa pada tanggal 12 bagian terang bulan, Caitra tahun 1404 Saka, Sarip Hidayat atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati menghentikan pengiriman upeti yang seharusnya dibawa setiap tahun ke Pakuan Pajajaran. Sarip Hidayat masih cucu Sri Baduga dari Laras Santang. Ia dijadikan raja oleh uaknya, yaitu Pangeran Cakrabuana, dan menjadi raja merdeka terlepas dari Pajajaran di Tatar Sunda, yaitu Jawa Barat dan Banten. Ketika itu Sri Baduga baru saja menepati istana Sang Bima, sebelumnya di Surawisesa. Kemudian diberitakan bahwa pasukan Angkatan Laut Demak yang kuat itu berada di pelabuhan Cirebon untuk menjaga kemungkinan datangnya serangan Pajajaran. Tumenggung Jagabaya beserta 60 anggota pasukannya yang dikirimkan dari Pakuan ke Cirebon tidak mengetahui kehadiran pasukan Demak di sana. Jagabaya tak berdaya menghadapi pasukan gabungan Cirebon Demak yang jumlahnya sangat besar. Setelah berunding, akhirnya Jagabaya menyerahkan diri dan masuk Islam. Peristiwa itu membangkitkan kemarahan Sri Baduga. Pasukan besar segera disiapkan untuk menyerang Cirebon. Akan tetapi pengiriman pasukan itu dapat dicegah oleh Purohita atau pendeta tertinggi Keraton Ki Purwagali. Cirebon adalah daerah warisan Cakrabuana atau Walang Sungsang dari mertuanya Ki Danusela, dan daerah sekitarnya diwarisi dari kakeknya Ki Gedeng Tapa, ayah Subang Larang santri Syekh Kuro. Cakrabuana sendiri dinobatkan oleh Sri Baduga sebelum menjadi susuhunan sebagai penguasa Cirebon dengan gelar Sri Mangana. Karena Sarip Hidayat dinobatkan oleh Cakrabuana dan juga masih cucu Sri Baduga, maka alasan pembatalan penyerangan itu bisa diterima oleh penguasa Pajajaran. Demikianlah situasi yang dihadapi Sri Baduga pada awal masa pemerintahannya. Dapat dimaklumi kenapa ia mencurahkan perhatiannya kepada pembinaan agama, pembuatan parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan dan menyusun pagelaran atau formasi tempur. Karena Pajajaran adalah negara yang kuat di darat tapi lemah di laut. Menurut sumber Portugis, di seluruh kerajaan Pajajaran memiliki kira-kira 100.000 prajurit. Raja sendiri memiliki pasukan gajah sebanyak 40 ekor. Di laut Pajajaran hanya memiliki 6 buah kapal jung, 150 ton, dan beberapa langkaras untuk kepentingan perdagangan antara pulau-pulaunya. Saat itu, perdagangan kuda jenis Pariaman mencapai 4.000 ekor per tahunnya.
Keadaan semakin tegang ketika hubungan Demak Cirebon makin dikukuhkan dengan perkawinan putra-putri dari kedua belah pihak. Ada 4 pasangan yang dijodohkan, yaitu yang pertama Pangeran Hasanuddin dengan Ratu Ayu Kirana atau Purnama Sidi. Yang kedua Ratu Ayu dengan Pangeran Sabranglor. Dan yang ketiga Pangeran Jaya Kelana dengan Ratu Pembayun. Dan keempat Pangeran Barata Kelana dengan Ratu Ayu Wulan atau Ratu Nyawa. Perkawinan Pangeran Sabranglor alias Yunus Abdul Qadir dengan Ratu Ayu terjadi pada tahun 1511. Sebagai Senopati Sarjawala Panglima Angkatan Laut Kerajaan Demak, Sabranglor untuk sementara berada di Cirebon. Persekutuan Cirebon Demak inilah yang sangat mencemaskan Sri Baduga di Pakuan. Tahun 1512, ia mengutus putra mahkota Surawisesa menghubungi Panglima Imperium Portugis Afonso di Malaka yang ketika itu baru saja gagal merebut pelabuhan Pasai milik Kesultanan Samudra Pasai. Sebaliknya, upaya Pajajaran ini telah pula meresahkan pihak Demak. Pangeran Cakrabuana dan Susuhunan Jati Sarif Hidayat tetap menghormati Sri Baduga karena masing-masing sebagai ayah dan kakek. Oleh karena itu, permusuhan antara Pajajaran dan Cirebon tidak berkembang ke arah ketegangan yang melumpuhkan sektor-sektor pemerintahan. Sri Baduga hanya tidak senang hubungan Cirebon-Demak yang terlalu akrab, bukan terhadap kerajaan Cirebon. Terhadap Islam, ia sendiri tidak membencinya karena salah seorang permaisurinya, Subang Larang, adalah seorang muslimah. Dan ketiga anaknya, yaitu Walang Sungsang alias Cakrabuana, Lara Santang, dan Raja Sangara, diizinkan sejak kecil mengikuti agama ibunya, yaitu agama Islam. Karena permusuhan tidak berlanjut ke arah pertumpahan darah, maka masing-masing pihak dapat mengembangkan keadaan dalam negerinya. Demikianlah pemerintahan Sri Baduga dilukiskan sebagai zaman kesejahteraan dalam carita Parahyangan. Tom Paires ikut mencatat kemajuan zaman Sri Baduga dengan komentar, "Kerajaan Sunda diperintah dengan adil. Mereka adalah orang-orang jujur." Juga diberitakan kegiatan perdagangan Sunda dengan Malaka sampai ke Kepulauan Maladewa. Jumlah merica bisa mencapai 1000 bahar atau 1 bahar sekitar 3 pikul per tahun. Bahkan hasil tamarin atau asem dikatakannya cukup untuk mengisi muatan 1000 kapal. Naskah kitab Waruga Jagat dari Sumedang dan Pancakaki Masalah Karuhun KB dari Ciamis yang ditulis dalam abad ke-18 dalam bahasa Jawa dan huruf Arab Pegon masih menyebut masa pemerintahan Sri Baduga ini dengan masa gemuh Pakuan atau kemakmuran Pakuan, sehingga tak mengherankan bila hanya Sri Baduga yang kemudian diabadikan kebesarannya oleh raja penggantinya dalam zaman Pajajaran. Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi dalam prasasti Tembaga Kebantenan disebut Susuhunan di Pakuan Pajajaran, memerintah selama 39 tahun antara tahun 1482 sampai 1521. Ia disebut secara anumerta Sang Lumahing atau Sang Mokteng Rancamaya karena ia dipusarakan di Rancamaya. Batur sedulur sekampung, demikian cerita sejarah Prabu Siliwangi.